Assalamualaikum Sobat Islam. Ketika sebagian orang merasa paling benar soal agama dan ketika pemahaman dirinya lah yang paling sempurna, namun ketika orang lain mengkritik sebab sudah menyinggung keyakinan dan akidah umat Islam, maka pendukungnya lah yang panas hingga menyerang siapa saja yang menjadi lawan dalam perbedaan menilai sudut pandang. Maka disinilah orang-orang yang paham soal agama muncul untuk meluruskan agar umat tidak salah jalan hingga mengundang lebih besar lagi orang-orang yang tersesat di jalan. Seperti halnya paham Wahabi yang selalu menuai banyak kontroversi bahwa dugaan aliran menyimpang Wahabi di Indonesia saat ini sedang jadi sorotan umat Islam. Pasalnya berbagai kabar tidak sedap tentang aliran yang dikampanyekan langsung oleh Yasti Jawas dan Ustadz Piranda kerap kali menghiasi publik di berbagai media sosial dengan pemahamannya tersebut. Sementara Hyang Weldo yang kini juga tengah menjadi perbincangan umat muslim dengan sejumlah pemahamannya yang kini menuai polemik panas hingga membuat geram banyak umat Islam, juga menjadi kontroversi yang makin meluas. Lalu seperti apa kejadiannya dan bagaimana kalau kita melihat kehebatan pemahaman Hyang Weldo versus Wahabi Salafi? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kebenaran di dalam Islam ini, ajaran-ajaran yang benar dalam Islam ini adalah ajaran yang semua orang kenal. Tidak mungkin keluar dari comor orang-orang seperti itu lalu sebuah kebenaran, tidak mungkin. Sampai muncul orang-orang seperti itu dengan penampilan entah apa, menyampaikan narasi-narasi, masih ada yang percaya. Ini yang tidak waras bukan dia, kita yang tidak waras. Kalau bagi orang yang waras dan berhusnudon semua waras, maka orang seperti Hyang Weldo ini tidak terlalu berbahaya karena perbedaannya terlalu nampak, yang artinya warna dan arahnya jelas. Justru yang lebih berbahaya adalah ustadz-ustadz yang tidak punya ilmu tetapi dianggap punya ilmu, maka itu berbahaya. Hyang Weldo yang jelas-jelas bukan pendakwah, dan kalau kamu waras ngapain mengikuti Hyang Weldo? Tapi kalau orang berpeci dan pakaiannya dikenal sebagai ustadz tetapi tidak punya ilmu, maka itu lebih berbahaya sekali, kata Ustadz Jaka. Seperti yang Weldo ini tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu nampak. Artinya, ini jelas arahnya apa, warnanya apa, jelas. Justru yang berbahaya itu adalah ustadz-ustadz yang tidak punya ilmu, tetapi dianggap berilmu, itu bahaya sekali. Lalu yang termasuk berbahaya adalah kelompok-kelompok yang merasa paling benar dan merasa yang lain itu salah, hingga dia melabeli kebenaran itu dengan label-label yang memang sangat menarik bagi orang yang tidak paham. Dan yang dua hal ini berbahaya karena bukan hanya di medsos, bukan hanya di YouTube mereka bergerak, tapi juga di real mengisi kajian di masjid, bahkan punya kelompok dakwah. Jelas ini adalah racun sekali bagi orang-orang awam, yang apalagi orang awam tersebut tidak tahu diri, bodoh, emosian pula. Sedikit mendengar ini bid'ah, itu bid'ah, dia menyerang tetangganya. Sesungguhnya tidak pantas orang yang masih baru belajar itu berbicara tentang membid'ah-bid'ahkan orang, memfasik-fasikan orang, mengkafir-kafirkan orang. Lanjut Ustadz Jaka. Padahal saya sampaikan satu pesan yang Syekh Shalih Fauzan, ulama kebanggaan Salafi Wahabi, la yang bawinil mubtadi'ina at-tabdi'u wa tafsiku wa takfir. Tidak pantas orang yang masih baru belajar itu berbicara tentang membid'ah-bid'ahkan orang, memfasik-fasikkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Sementara terkait Hyang Weldo, Ustadz Jaka juga menyampaikan orang seperti itu kok bisa dipercaya, bahwa Islam adalah agama yang masyhur, kebenaran dan ajaran-ajaran di dalam Islam ini adalah ajaran yang semua orang kenal, maka tidak mungkin keluar dari congor orang-orang seperti itu. Lalu adalah sebuah kebenaran, misal surga dan neraka tidak ada, agama hanya untuk anak-anak, atau
sholat bukan seperti itu. Pokoknya bahasannya, kalau ada segelintir, sebiji, dua biji orang yes, penampilan seperti apapun, lalu menarasikan narasi-narasi yang menabrak pengetahuan umum, itu jelas sesuatu yang aneh, tidak perlu kita hiraukan. Dan sampai muncul orang-orang dengan penampilan seperti itu dan menyampaikan narasi-narasi demikian, masih saja ada orang-orang yang percaya, tidak belajar agama, bahkan Islam wallahu alam, lalu bicara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, dengan Al-Quran, dan ada yang mendengarkan. Maka yang gila itu kita kalau percaya, kata Ustadz Jaka. Tidak mungkin keluar dari comor orang-orang seperti itu lalu sebuah kebenaran, tidak mungkin. Sampai muncul orang-orang seperti itu dengan penampilan entah apa, menyampaikan narasi-narasi, masih ada yang percaya. Ini yang tidak waras bukan dia, kita yang tidak waras. Bicara hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran, ada yang mendengar. Sekali lagi saya tegas, yang gila bukan dia, kita yang gila kalau percaya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan asupan kebaikan, kemudahan, dan keberuntungan, mendapatkan yang terbaik di bagian-bagian terpenting, terlebih soal agama yang kita yakini. Lalu siapakah yang lebih jago soal Hyang Wildo versus Wahabi ini? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar di bawah. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.